Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai Merdeka Belajar sebagai aksi nyata topik Merdeka Belajar dalam platform Merdeka Mengajar. Dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang dipelajari. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi guru dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita pelajari satu persatu. Tujuan pembelajaran: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Merefleksikan diri dalam peranannya sebagai pendidik. Apakah kita sudah menjadi guru yang dinantikan murid? Peran pendidik sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai kodratnya. Kemudian memproyeksikan diri agar menjadi guru seperti apa di masa depan. Sebagai guru, kita harus meningkatkan kemampuan diri agar dapat menyesuaikan dengan kecanggihan zaman. Selanjutnya, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Manusia merdeka, hidupnya berjalan pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin. Untuk mengenali karakter murid, kita harus lebih dulu memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Selanjutnya, apa peran saya sebagai pendidik? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru dapat berperan sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu tahu 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan kita memberi teladan, di tengah kita memberikan bimbingan, dan di belakang kita memberi dorongan. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kelemahan dan kekuatan kita, maka kita tahu apa yang dioptimalkan. Kita memasuki ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Anak tumbuh berdasarkan kekuatan dan kodratnya masing-masing yang unik. Pendidikan tidak hanya membentuk
pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan kecerdasan batin. Sehingga pendidikan merupakan sesuatu yang holistik, yang menyeluruh, tidak hanya transfer pengetahuan saja. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, alam, dan zaman. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif adalah kemampuan yang harus dimiliki di zaman sekarang ini. Anak memiliki dua kodrat alam. Setiap anak memiliki keunikannya sendiri, dan kodrat zaman. Pendidikan memperhatikan perkembangan zaman. Di dalam pendidikan, kita dapat memperhatikan asas trikon, continue, pengembangan secara berkesinambungan dan terus-menerus sesuai budaya bangsa. Yang kedua, konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbentuknya karakter global. Dan jangan lupa, kita memiliki karakter budaya sendiri yang baik. Yang ketiga, konsentris, kita hendaknya bersikap terbuka, tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan luar. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Tentu tidak cukup. Kita perlu mengasah budi pekerti, mengasah cipta, mengasah rasa pada murid kita. Selanjutnya, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Dengan kita memberikan kepercayaan kepada murid, maka murid akan memiliki rasa percaya diri untuk mengembangkan potensinya agar kelak siap mengisi zamannya. Keselamatan dan kebahagiaan dapat terjawantahkan dari potensi yang berbeda. Pendidikan sebagai tuntunan menuntun murid selamat dan bahagia, dan pendidik tidak dapat berkehendak atas potensi murid. Upaya maksimal mengembangkan akal budi pekerti serta murid merdeka atas diri sendiri. Pada akhirnya kita, terutama murid kita, semoga dapat kita antarkan untuk selamat dan bahagia. Demikian sosialisasi mengenai aksi nyata Merdeka Belajar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.